Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, ini saya update ya, update sekilas. Tapi saya update-nya hanya Dogecoin aja karena memang saya modelnya fokus teman-teman ya. Saya modelnya fokus ya, memang saya akan membatasi trading saya itu hanya ke koin-koin dengan market cap besar ya. Yang masuk 25 besar. Memang saya membatasi trading itu hanya di cryptocurrency dengan market cap besar sekitar 25 besar market cap ya. Jadi kalau itu saham ya istilahnya saya memilih saham-saham yang kapitalisasi dan volumenya besar seperti itu. Jadi tidak semuanya saya makan. Jadi kalau teman-teman lihat nih di sini kan market cap ini kan bisa kita urutkan kan, ada Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ya, BNB, ada Ripple, ada Cardano, Tether ya, Polkadot-nya kita turun lagi ada Dogecoin di sini ya. Jadi yang menjadi watchlist saya ya yang besar-besar ini aja. Seperti itu. Jadi ini yang saya bintangin. Nah, seperti itu. Untuk Dogecoin saat ini kan dia market cap-nya ada di 8 besar dari coin market cap. Nah, seperti itu. Jadi saya itu tipikalnya fokus. Saya tidak pindah-pindah gerbong sering gitu, enggak seperti itu. Dulu dalam trading forex pun saya juga mengambilnya hanya hanya istilahnya apa ya? Hanya pair currency yang aktif. Contohnya euro, JPY seperti itu. Tapi kalau di di koin ini saya sementara ini hanya di Dogecoin dan memang saya tipikalnya fokus, hafal, dan kalau masuk ya bisa lebih berani porsinya seperti itu. Bahkan untuk Dogecoin ini saya di satu akun hanya ada Dogecoin aja, tidak ada yang lain. Belum saya campur seperti itu. Tapi ke depan memang saya akan menambah porsi-porsi dari koin atau cryptocurrency yang lain ya. Tetapi sekali lagi tetap dalam batasan market cap 25 besar dan volume juga yang 25 besar. Misal di sini saya menggunakan indodax.com, itu pun juga saya mesti cek volume terbesarnya. Tentunya saya sesuaikan dengan yang ada di Indodax ya. Tetapi untuk filternya saya menggunakan coin market cap seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan nih. Pak, trading atau hold seperti itu. Jadi saya itu di dalam saham juga trading and hold. Nah, untuk di sini teman-teman, untuk di Dogecoin ini, untuk di cryptocurrency itu saya 75% hold, 25% trading. Jadi misalkan contoh dana saya 10 juta seperti itu, maka 7.500.000 itu saya hold, dan yang 2,5 juta ini contoh itu akan saya trading seperti itu. Kenapa seperti itu? Yang pertama, melihat pergerakan dari cryptocurrency yang secara umum kalau trendingnya itu gila-gilaan trendingnya kan seperti itu. Maka ketika melihat harga seperti itu, maka pemenangnya adalah yang hold. Seperti ini. Bayangin ini harga saya 1.100-an ya, 1000 breakout di sini kan 1.100-an. Sekarang udah 250% hike-nya hari ini. 250% dalam 1, 2, 3, 4 hari. Di saham apa bisa seperti itu? Nah, kalau ngelihat seperti ini, masa mau trading saja seperti itu kan? Masa mau trading saja? Kalau ngelihat seperti ini, orang-orang yang berjiwa breakout trader seperti itu yang menggunakan ilmu-ilmu Darvas ataupun ilmu-ilmu breakout trader ataupun ilmu aligator tentu akan hold karena indikator-indikator mereka mengatakan hold, dan saya sesimpel mungkin saya akan mengurangi indikator teman-teman. Benar, saya mengurangi indikator ya, kadang saja menggunakan indikator, tapi secara umum saya mengurangi indikator. Saya hanya menggunakan support, resist, volume, Fibonacci seperti itu. Dan dengan adanya Fibonacci simple, saya bisa tahu kira-kira perkiraan targetnya di berapa. Jadi 75% saya adalah hold, 25%
adalah trading. Pertanyaannya, kenapa 25%? Ya, supaya saya ada porsi tradingnya lah seperti itu. Kenapa? Karena di dalam pergerakan 15 menit sebenarnya satu cryptocurrency itu ada masanya juga seperti itu. Ada waktu geraknya. Jadi waktu-waktu gerak itulah yang bisa kita gunakan untuk trading seperti itu. Kalau kita lihat di chart jam-jaman seperti ini kan, ini ada fase-fase dia konsolidasi kan. Ada masa konsolidasi ini. Contohnya seperti ini kan dia konsolidasi ini. Nah, seperti ini kalau range-nya cukup ya mungkin bisa trading. Range-nya berapa kita lihat? Range-nya ini 10% teman-teman. Sekitar 10% range ini. Jadi kalau mau trading pun bisa. Jadi range ini 10%. Nah, kita coba cari range yang lain. Range ini misalkan nih. Ini di 1600 kemarin saya masuk ini teman-teman. Di sini. Jadi pas market dip kemarin di sini saya masuk. Saya masuk yang porsi trading saya. Dan saya lepas di sebentar saya lupa porsinya ya. Kecil banget kok. Cuman cukup aja untuk bayar kebutuhan hari-hari cukup aja gitu. Jadi 1600 saya lepas di 2000 kayaknya. Ada di 2000 saya lepas ya. Itu udah cukup banget sih untuk bayar ini ya. Jadi untuk bayar kebutuhan sehari-hari lah, internet apa-apa itu udah ke cover lah. Minimal biaya-biaya bulanan udah di cover dari tradingan seperti itu yang 25% tadi seperti itu. Nah, ini kan kondisi di dalam chart hourly. Nah, ini teman-teman bisa melihat ada peluang. Nih kalau dari sini kalau saya geser ya. Yang ini saya geser ke sini. Nah, ini kan dari lowest dip-nya itu dia 32%. Belum lagi kalau misalkan teman-teman menggunakan chart 15 menit akan lebih banyak lagi peluangnya. Nah, seperti ini banyak sekali peluangnya teman-teman di sini. Dari sini aja udah ada nih peluang. Ini udah 5% teman-teman. Di area sini ini semua 5%. Even bahkan di kondisi ekstrim pun ada peluang teman-teman. Nih. Even di kondisi ekstrim pun ada peluang 11%. Ini dalam 15 menit itu berapa? Dalam 1, 2, 3, 4. Ini mungkin dalam sekitar 2-3 jam 11%. Peluang itu ada teman-teman. Itu kenapa saya juga menjalankan porsi trading saya 25%. Kalau volatilitasnya meningkat lebih pesat, saya mungkin akan kurangi porsi, tapi porsi hold-nya ya, tapi hold-nya itu ya sekali lagi tergantung dari volatilitasnya. Kalau kita lihat contohnya kalau kayak Doge ini ya, nah kayak Doge ini memang pada saat dulu dari 600-an saya mulai masuk sampai 1000, terus dia volatile sekali. Nah itu mau nggak mau take profit dulu ya pada saat awal-awal dia dari 600 ke 1000-an. Nah, ini sebentar ya, saya bersihkan dulu biar teman-teman bisa melihatnya. Nah, seperti ini. Biar teman-teman bisa ngeliatnya. Ini kan dari 600 itu berapa ya? Ini. Nah, ini di area sini teman-teman. Dulu di area sini kan dari 600 tuh 600-an ya, 600-an sampai 1000. 1000 terus turun lagi, ini volatil banget kan. Mau nggak mau take profit. Dan kita bisa masuk lagi karena kita ada lihat satu pola breakout seperti itu. Naik lagi. Di sini terus turun ini, istilahnya turun sedalam ini, ya mau nggak mau take profit. Karena apa? Karena suatu saham, cryptocurrency juga, forex juga, setelah dia naik, yang sehat itu dia pasti konsolidasi dulu. Ya, seperti ini terus kemudian naik lagi, perlu konsolidasi dulu. Naik lagi seperti itu. Nah, di dalam kenaikannya ini kita masih bisa masuk untuk trading dengan menggunakan Fibonacci. Jadi kalau teman-teman lihat satu barang itu naik, terus mulai koreksi, maka
maka kita mulai tarik Fibonacci-nya seperti ini. Nah, seperti ini kan. Jadi dari tren naiknya ini di bawah ini ke atas ini, terus dia koreksi. Oh, koreksinya sampai 23. Koreksi sampai 23, koreksi sampai 38 di sini ya. Di sini itu koreksi 23 di sini. Koreksi sampai 38 di sini itu wajar. Nah, panjangnya masa sideways ini beda-beda. Kalau di sini masa sideways-nya kan cukup lama nih. Masa sideways itu tergantung teman-teman mau berani nunggu atau enggak. Teman-teman apa istilahnya sabar nunggu atau enggak. Kalau yang enggak sabar nunggu ya mungkin out dulu. Saya termasuk di doge ini dari 1200 saya out dan saya belum ambil. Bahkan di 600 pun saya belum ambil. Kenapa? Karena lama teman-teman. Ini dari 14. Ini dari tanggal 14 Februari sampai breakoutnya itu 10 tanggal 10 April. Jadi kalau buy and hold enggak, tapi kalau trading iya. Kenapa? Karena di sini teman-teman mesti lihat, ini kan di dalam daily ya. Daily range-nya tuh cukup banget untuk trading. Range-nya 35, tetapi itu ada range sebenarnya. Range-nya ini, range konsolidasi ini cukup lama. Yaitu tadi dari Februari sampai April. Dan di sini saya selalu take profit. Karena memang di sini support resistnya terbaca dengan jelas di dalam area konsolidasi ini. Nah, area konsolidasi jelas, jadi teman-teman tahu kalau di bawah beli, kalau di atas jual. Tapi sifatnya trading ini ya. Nah, trading itu ya dapatnya ya mungkin kadang bisa 10%, kadang 20% ya, kalau bisa sabar sehari nunggu. Tetapi kalau time frame-nya daily ya, kalau time frame-nya menitan, 15 menitan, enggak sebesar itu. Lebih kecil ya ininya, apa istilahnya, take profit-nya lebih kecil seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kondisi saat ini untuk Dogecoin. Ini di dalam daily, saya gunakan untuk daily. Nah, sebenarnya sama, masih sama yang saya pegang prinsipnya. Bentar. Oke, jadi di dalam pergerakannya Dogecoin ini, kita mencoba untuk melihat, dia kan turun nih, sini. Jadi dari swing high ke swing low, dia kan turun ya. Bentar, saya bersihkan dulu. Dia kan turun nih dari sini. Nah, dia kan turun dari sini, jadi dari swing high-nya ini ke sini saya tarik trend. Sini kan, nah terus dia kan naik nih dari 0, 2, 3 ya sampai high-nya 100. Ketemu di sini 1000, ini ya saya bulatkan 1600-an seperti itu ya. Retracement 1,61, kemudian retracement 2,61, itu di 2200-an lah. Saya 2175 ya. Kemudian naik lagi ke 2800-an. Tercapai. Terus kemana lagi? Kita turunkan ke ini extensionnya bukan itu yang saya pakai. Sebentar saya koreksi dulu. Saya double klik dulu. Saya gunakan bukan yang 42, saya gunakan yang 46. Jadi ini. Jadi untuk pergerakan dari Dogecoin ini, target 161 atau target di 1600 kecapai, 2200 kecapai, 2800 kecapai, 3350 kecapai. Terus gimana Pak take profit? Biarin aja. Yang 75%, 75% porsi invest, hold aja. Seperti itu. Karena tadi yang saya bilang bahwa 75% aset saya di kripto adalah hold ataupun invest, dan yang 25% adalah trading. Kalau 25% adalah tradingnya, kita lihat nanti koreksinya dengan menggunakan 15 menit. Kalau sudah, nah seperti ini kan, misalkan nih, area di sini kita mau masuk, tinggal tarik Fibonacci aja. Nih misalkan yang ini belum kejadian ya, jadi tinggal tarik aja. Sebentar, ini beda OLT, beda tarikan ya, jadi saya mesti menyesuaikan. Nah, seperti ini.
Ini area-area antri saya. Jadi di dalam tren kenaikannya dari sini ke sini, ya, koreksinya sampai 23 aja. Jadi kita tahu kira-kira 23 itu di 2.500 antri seperti itu. Nah, nanti juga di atas kita lihat kalau Dodge ini sudah tenang istilahnya. Pergerakannya udah tenang, baru dia mulai konsol, mulai koreksi. Nah, di situ kita petakan lagi dari tren ini, tren yang di sini nih ya. Misalkan sampai sini dia udah tenang, dia mau konsolidasi seperti itu dulu, maka kita tarik Fibonacci-nya nanti. Tapi nanti ya, ini belum, sekarang belum. Nah, kemungkinan antrinya di ini yang saya tarik terakhir ini adalah contoh aja, karena saya belum tahu ini sudah mau konsolidasi belum. Maka kira-kira antrinya di sini. 32 ya. Kalau 34 kan masih terlalu dekat nih. 32, ekstrimnya di 33 maksud saya, 3.300 dan retracement 50-nya di 3.160. Tapi ini saya rasa belum, dia masih perlu konsolidasi. Jadi ini belum bisa dan saya tidak akan masuk untuk tradingan untuk saat ini ya. Tidak masuk tradingan untuk saat ini. Saya tradingan selalu mencari harganya adem dulu. Yang porsi 25% untuk trading, saya akan masuk ketika harganya udah mulai adem. Nah, Pak, drive-nya dari Dogecoin ini apa, Pak? Ya, benar. Oke, ada yang nanya, trading itu kan bisa menggunakan trading kripto itu kan menggunakan news aja gitu. Silahkan kalau mau menggunakan news, menggunakan Twitter dari Elon Musk seperti itu yang ada di ini kan, silahkan. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan technical juga bisa. Saya akan utamakan technical saya dulu. Baru kemudian ya cari-cari berita lah tambahan, baca-baca di forum juga seperti itu. Ya intinya saya sebagai trader technical tentu utamanya saya menggunakan technical seperti itu kan. Jadi paling tidak dalam trading kita tuh kita punya gambaran kejelasan arah tuh kira-kira seperti apa gitu. Dan kita mesti melihat ke chart. Jangan pernah berasumsi, oh Dodge ini mau naik terus kok. Enggak. Kalau secara chart nanti turun dengan volume ya mau nggak mau kita harus take profit seperti itu. Investasi apapun bukan tanpa dilihat. Ya memang ada tipikal dari set and forget, buy and forget. Ya bisa aja seperti itu. Itu semua tergantung style masing-masing. Kalau saya prinsip saya investasi ada porsi-porsinya, ada bagian-bagiannya lah seperti itu. Tradingnya 25, holdnya 75 seperti itu. Nanti mungkin kalau turun terlalu dalam ya dari 75% itu mungkin saya ada take profitnya. Tapi sekarang belum seperti itu. Dan saya juga akan melikuidasi satu akun trading saya. Saya ada 3 akun trading. Itu akan saya masukkan juga ke Dogecoin. Tentunya ya tidak Dogecoin aja. Nanti saya juga akan ini juga riset untuk koin-koin yang lain seperti itu teman-teman. Jadi untuk sekarang saya masih fokus di Dogecoin dan alhamdulillah perkembangannya sangat-sangat bagus. Ya, perkembangan sangat bagus, bisa menutup cut loss saya seperti itu. Karena di bulan-bulan ini trading saham lagi nggak mudah gitu. Jadi ya gimana, mau nggak mau kita kalau lihat peluang masa mau diem aja seperti itu kan. Kalau ada peluang ya sikat seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment, sekilas sharing saya tentang trading cryptocurrency. Terima kasih teman-teman semuanya.